Pada kesempatan kali ini akan sangat sedikit berbeda dari video-video sebelumnya mengenai tindakan facelift yang kebanyakan membahas masalah teknik, masalah klinis ya. Hari ini saya akan membicarakan sedikit mengenai perjalanan saya menjadi deep plane facelift surgeon. Nah, ini berawal sejak mulai pendidikan kedokteran yang kebetulan saya lulus waktu itu di Universitas Indonesia, masuk ke UI, memang terinspirasi karena oleh almarhum ayah saya yang bekerja sebagai dokter anak ya. Jadi keinginan untuk jadi dokter itu besar. Nah, saat itu di akhir pendidikan dokter saya belum tahu ingin jadi apa ya. Akhirnya karena terekspos oleh salah satu guru saya, almarhum Dr. Bisono, memberikan kuliah saat itu pada kami dan kita terekspos dengan kasus-kasus bibir sumbing dan kasus-kasus cacat akibat kecelakaan. Nah, saat itu mulai tertarik saya untuk mendalami bedah plastik dan saya melanjutkan lagi pendidikan bedah plastik di universitas yang sama, di Universitas Indonesia. Dan saat menjalani tindakan pendidikan bedah plastik yang hampir 5 tahun tersebut, di tengah-tengah saya makin tertarik dengan bidang kraniofacial. Nah, saat itu di Indonesia belum banyak kasus, tapi memang belum ada yang menjalani training khusus untuk fellowship pasca menjalani pendidikan bedah plastik. Nah, di saat itu tekad saya untuk menempuh lagi pendidikan bedah kraniofacial di luar negeri. Saat itu saya memilih di Taiwan, membidik Taiwan karena memang di tahun tersebut, tahun 2000-an awal itu Taiwan menjadi istilahnya Mekahnya bedah kraniofacial karena dari sisi volume pasien yang besar dan ahli-ahli kraniofacial yang terkemuka yang berkiprah secara internasional. Nah, alhamdulillah di akhir pendidikan saya mendapatkan beasiswa dari Taiwan untuk melanjutkan pendidikan bedah kraniofacial. Nah, ternyata rezeki sekolah ini berlanjut. Jadi sebelum melanjutkan ke Taiwan, mendapat juga beasiswa dari AO Internasional. Saat itu melakukan pendidikan fellowship juga kraniofacial, bidang yang sama di Switzerland, di Basel, di kota Basel. Dan saat menjalani tindak pendidikan di Taiwan, ada beberapa kasus yang kurang, yang banyak saya temui di Indonesia, tapi di Taiwan tidak ada. Nah, saya kemudian dikirim lagi ke Thailand untuk menjalani fellowship. Jadi untuk craniofacial saya basically sudah di perjalanannya seperti itu ya, mulai dari Swiss, Basel, Taiwan, dan diakhiri di Thailand, memperkaya pendidikan dalam bidang craniofacial untuk kasus-kasus yang khusus banyak ditemui di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, dalam perjalanan waktu, praktek estetik semakin berkembang dan di saat fellowship di Taiwan tersebut, saya mulai dibuka wawasannya mengenai tindakan facelift karena guru saya tuh ahli bedah kraniofacial ya. Jadi banyak pasien-pasien estetiknya yang datang untuk tindakan facelift dan saya melihat sendiri bagaimana beliau melakukan tindakan waktu itu high smash facelift ya, smash facelift ya. Jadi bagaimana dan mulai tertarik di sana ya, dan saat kembali ke Indonesia dengan praktek yang semakin berkembang, praktek estetik, banyak pasien yang minta untuk facial rejuvenation. Dan tentu sebagai pemula di 21 tahun yang lalu ya, kita melakukan tindakan yang sederhana berupa smash application, jadi hanya diplikasi saja. Lalu dicoba lagi max facelift, sesuai saat itu trennya seperti itu. Di awal mid 2000, mungkin 2005, 2006, 2007, itu orang masih minimal, mencoba mencari yang minimal invasif. Tapi ternyata dalam perjalanan terbukti bahwa semua yang minimal itu hasilnya ya juga minimal, artinya minimal dari sisi longevity-nya terutama ya, dan juga dari sisi hasilnya. Nah, seiring berkembangnya itu saya semakin mendalami juga melihat bagaimana tren di dunia, melihat bagaimana orang beralih ke high smash teknik, kembali ke arah yang lebih deep pengerjaannya. Akhirnya ya kembali lagi bekerja
mengadopsi teknik tersebut di Indonesia. Jadi sudah cukup lama, dan sampai di tahun 2014 mungkin kita belajar di plane facelifting, kebetulan mengikuti konferensi di Amerika dan kembali ke laboratorium di saat itu untuk pertama kalinya di laboratorium. Dan belum puas di laboratorium pertama, kadaver anatomi pertama, saya kembali kedua kalinya ke waktu itu di Rusia dengan seluruh ahli facelift berkumpul di Rusia dari seluruh belahan dunia, dari Amerika, dari Eropa datang ke sana mengajarkan teknik facelift. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanannya, dan diadopsi tindakan plane facelift ini sampai saat ini dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat di Indonesia. Kebanyakan mungkin sedikit di Indonesia ini sangat khusus ya, bahwa inginnya hasilnya natural, dan itu konsep yang saya jalani. Dan konsep yang saya anut dalam tindakan facelift adalah hasil yang natural, bukan menjadi orang lainnya. Jadi mengembalikan kondisi pasien, kondisi wajah pada saat usia mungkin 15-20 tahun yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itulah perjalanan saya. Nah, yang unik memang dalam perjalanan karir yang segitu panjang ya, jadi sudah 21 tahun ya, memang ada beberapa tawaran. Banyak pasien juga yang menanyakan kenapa tidak di luar negeri ya. Memang sempat satu titik di mungkin 2008 tahun yang lalu, yang terakhir itu adalah ada tawaran yang datang kepada saya saat itu untuk berpraktek di salah satu negara Teluk, yang negara sangat makmur lah ya. Sudah diproses semuanya sampai terakhir diminta izinnya sudah keluar, sampai terakhir diminta adalah meninggalkan Indonesia. Jadi tidak bisa melakukan secara part time. Jadi artinya mungkin 1 bulan sana 1 bulan sini tidak bisa, tapi harus meninggalkan Indonesia secara keseluruhan. Nah, itu suatu pilihan yang saat itu saya jawab dengan mudahnya ya, adalah saya memilih Indonesia seperti saat saya kembali dari fellowship untuk membangun saat dulu itu 20 tahun yang lalu saya memilih kembali ke Indonesia untuk membangun kraniofacial. Nah, 8 tahun yang lalu saya memilih tetap di Indonesia untuk membangun bedah plastik di negeri ini, supaya pasien kami yang dari masyarakat Indonesia tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Cukup menjalani tindakan bedah plastik estetika terutama di dalam negeri, di Jakarta, dengan kenyamanan, semua kenyamanan yang ada di negeri kita ini. Ya, itu salah satu refleksi saya sampai saat ini, keputusan yang tidak saya sesali. Saya akan mengambil keputusan yang sama, kalaupun dapat tawaran yang sama saat ini dengan yang lebih besar, saya akan tetap memilih untuk di Indonesia karena rasa cinta saya yang besar dengan tanah air ini dan juga pasien-pasien saya tentunya. Demikian.